Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 4 semester 4 jurusan Tadris Matematika Universitas Islam Negeri Mataram. Video ini dibuat untuk melengkapi tugas dari mata kuliah Geometri Analitik dengan dosen pengampu dosen Sofyan Mahfudi MPD. Sebelum kita berlanjut ke video pembahasan materi, saya akan memperkenalkan terlebih dahulu anggota kelompok dari kelompok 4. Yang pertama saya sendiri atas nama Kurniawati dengan NIM 1901030085. Anggota yang kedua atas nama Siti Sulaiha dengan NIM 19010092. Dan anggota yang terakhir atas nama Mahdina dengan NIM 1901030081. Baik, pada video kali ini kami dari kelompok 4 akan membahas materi tentang cara menentukan jarak dua titik pada bidang koordinat kartesius. Kita langsung saja menuju ke pemateri pertama. Kepada pemateri pertama, dipersilahkan. Terima kasih saya ucapkan kepada moderator yang telah memberikan saya kesempatan untuk menyampaikan materi. Saya, Siti Sulaiha, sebagai pemateri pertama akan menyampaikan cara menentukan luas poligon pada bidang koordinat kartesius. Tiga atau poligon dapat dihitung luasnya apabila titik-titik sudut diketahui koordinatnya. Salah satu cara mencari formula luas suatu poligon adalah menggunakan prinsip penghitungan luas suatu trapesium. Misalkan, suatu segitiga diketahui mempunyai koordinat P1 dalam kurung X1, Y1, P2 dalam kurung X2, Y2, dan P3 dalam kurung X3, Y3. Sedemikian hingga label memutar segitiga yang melewati titik-titik P1, P2, P3 akan berlawanan dengan arah jarum jam. Dapat dilihat pada gambar di samping. Misalkan M1, M2, M3, proyeksi titik-titik P1, P2, P3 pada sumbu X, maka luas segitiga P1, P2, P3 sama dengan luas M1, M3, P3, P1 dijumlahkan dengan luas M3, M2, P2, P3 dikurangi luas M1, M2, P2, P1. Dalam hal ini, M1, M3, P3, P1 adalah trapesium dengan alas M1, P1 dan M3, P3 yang sama dengan Y1 dan Y2. Dengan tingginya M1, M3 yang besarnya sama dengan X3 dikurangi X1. Secara sama, M3, M2, P2, P3 adalah trapesium dengan panjang alas Y3 dan Y2. Dan dengan tinggi X2 dikurangi X3. Dan M1, M2, P2, P1 adalah trapesium dengan panjang alas Y1 dan Y2. Dan dengan tinggi X2 dikurangi X1. Oleh karena itu, luas segitiga P1, P2, P3 sama dengan 1/2 dikali dalam kurung Y1 plus Y3 dikali dalam kurung X3 min X1 dijumlahkan dengan 1/2 dalam kurung Y3 plus Y2 dikali dalam kurung X2 min X2 dikurang 1/2 dalam kurung Y1 plus Y2 dikali dalam kurung X2 min X1 sama dengan 1/2 X1 Y2 plus X2 Y3 plus X3 Y1 min X2 Y1 min X3 Y2 min X1 Y3. Bentuk persamaan 1 di atas dapat ditulis dalam bentuk determinan, yaitu jika titik-titik P1, P2, P3 disusun dalam arah putar jarum jam, maka nilai determinan dari persamaan 2 di atas menjadi
negatif, tetapi nilai numerik yang diberikan adalah sama. Untuk menghindari nilai negatif dari luas segitiga yang diberikan karena susunan titik, maka luas segitiga diambil nilai mutlak dan ruas kanan rumus 2. Ada satu cara mudah untuk mengingat dan menerapkan rumus 2 dalam menentukan luas suatu segitiga ataupun poligon dalam langkah-langkah sebagai berikut. Yang pertama, tuliskan koordinat titik sudut poligon dalam 2 kolom. Kolom 1 digunakan untuk menuliskan absis dan kolom lainnya untuk ordinat. Yang kedua, lakukan untuk urutan titik-titik lain sedemikian hingga titik-titik yang berurutan membentuk poligon dengan arah berlawanan dengan arah putar jarum jam. Hal ini untuk menjamin nilai yang dihasilkan adalah positif. Bisa dilihat pada gambar di samping. Dan yang ketiga, lakukan perkalian absis dengan ordinat baris berikutnya seperti pada tanda anak panah lurus, dan jumlahnya akan menghasilkan nilai numerik X1 Y2 plus X2 Y3 plus bla 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 plus sampai dengan plus Xn min 1 Yn plus Xn Y1. Lakukan perkalian absis dengan ordinat baris sebelumnya seperti pada tanda anak panah putus-putus dan jumlahkan akan menghasilkan nilai numerik X2 Y1 plus X3 Y2 plus bla 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 sampai dengan plus Xn Yn min 1 plus X1 Yn. Langkah yang kelima. Terakhir, kurangkan hasil numerik langkah ketiga dengan langkah keempat dan hasilnya dibagi 2 akan menghasilkan rumus luas poligon P1, P2 sampai Pn, yaitu luas poligon P1, P2 sampai Pn sama dengan 1/2 dalam kurung X1 Y2 plus X2 Y3 plus sampai dijumlahkan dengan Xn min 1 Yn plus Xn Y1 tutup kurung dikurang X2 Y1 dijumlahkan X3 Y2 plus sampai dengan dijumlahkan Xn Yn min 1 plus X1 Yn. Baiklah, terima kasih saya ucapkan kepada pemateri pertama. Jadi di sini saya akan menjelaskan bagaimana cara menentukan luas segitiga jika koordinat titiknya sudah diketahui, yaitu 4,-3, 8,2, dan -2,7. Jadi kita misalkan nama sebuah segitiga tersebut adalah segitiga P1, P2, dan P3. Seperti pada gambar di samping. Kita lihat bahwa segitiga P1, P2, dan P3 di samping ini titik sudutnya ditulis berlawanan dengan arah jarum jam. Jadi seperti yang di samping ya. Untuk menghitungnya kita bisa menggunakan rumus yang telah disebutkan oleh pemateri pertama tadi sebelumnya, supaya kita mudah mengetahui mana X1, X2, X3, Y1, Y2, dan Y3-nya. Kita bisa menuliskannya seperti yang di samping. Nah, setelah semuanya dimasukkan ke dalam rumus, kita bisa menghitung bahwa 4 dikali 2 sama dengan 8 dan seterusnya. Jadi hasilnya akan seperti ini. Hasil akhirnya adalah 1/2 kali 70 sama dengan 35. Mungkin hanya ini yang bisa saya jelaskan. Jika kurang paham mohon maaf. Kemudian akan diambil alih oleh moderator kami, yaitu Kurniawati. Baik, dengan berakhirnya penyampaian materi dari pemateri pertama dan juga pemateri kedua, maka berakhir pula video presentasi dari kelompok kami. Sekian dari kelompok kami. Apabila ada kesalahan mohon dimaafkan. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.